Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah kami, Statistik Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari Lubis, NPM 20200-409, sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama. Dan pemateri kedua yaitu Laila Harahap, NPM 20200-4029, dan pemateri ketiga yaitu Aman Syaputra, NPM 20200-4021, dan pemateri terakhir yaitu Amelia Putri Lubis, NPM 20200-4023. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang ragam teknik analisis data dan uji hipotesis asosiatif. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian uji hipotesis asosiatif. Berdasarkan definisinya, hipotesis asosiatif berarti jawaban sementara terhadap satu hubungan berupa asosiatif antara dua variabel atau lebih. Hipotesis asosiatif juga kerap dikenal dalam penelitian korelasional atau penelitian yang menguji apakah variabel tersebut memiliki korelasi atau hubungan terhadap variabel lain dalam suatu populasi. Hipotesis asosiatif adalah bentuk pernyataan yang menunjukkan bahwa variabel yang diuji terjadi sama-sama dalam beberapa cara tertentu tanpa menyiratkan bahwa yang satu memiliki sebab yang lain. Menurut Zulfikar 2014, dia membagi hipotesis asosiatif menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu hipotesis hubungan simetris, hipotesis hubungan sebab akibat, dan hipotesis interaktif. Uji hipotesis asosiatif atau yang disebut dengan Spearman rank. Kolerasi rank Spearman atau yang biasa disebut dengan Spearman rank correlation coefficient merupakan salah satu penerapan koefisien kolerasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiatif atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal yang terbentuk ranking atau kedua variabel adalah kuantitatif, namun kondisi statistik non-parametrik mengonsumsikan statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter. Data tidak berdistribusi normal atau data diukur dalam bentuk ranking. Perbuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar tergantung permasalahannya. Kekuatan dari korelasi juga ikut menentukan signifikansi hubungan dari dua variabel yang dilakukan uji ini ketika nilai sig2 Taillet berada kurang dari rentan 0,05 atau 0,01, maka hubungan dikatakan signifikan. Sedangkan pada saat nilai sig2 Taillet berada lebih dari rentang tersebut, maka hubungan dikatakan tidak berarti. Arah korelasi dapat dilihat dari hasil bagaimana angka koefisien korelasi, dan biasanya nilai yang dihasilkan berada pada rentang negatif 1 sampai 1. Ketika nilai koefisien korelasi memiliki nilai negatif, maka hubungan tidak searah, sedangkan ketika bernilai positif, maka hubungan searah. Yang ketiga, uji hipotesis asosiatif atau Kendall-Tau. Korelasi Kendall-Tau merupakan statistik non-parametrik yang dipakai untuk menguji hipotesis asosiatif. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian korelasi Kendall-Tau adalah: yang ke-1, skala data ordinal ataupun kontinu. Data ordinal adalah data yang berupa kategorik namun memiliki tingkatan, sehingga bisa diberi ranking dengan mudah. Misalnya, klarifikasi tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk data ordinal. Sedangkan data kontinu adalah data numerik, contohnya seperti nilai ujian, matematika, gaji, berat badan, dan lain-lainnya.
Kedua, data variabel memiliki hubungan monotonik. Dalam artian, kenaikan nilai variabel pertama juga akan disertai dengan kenaikan atau penurunan nilai variabel kedua. Contoh hubungan monotonik seperti hubungan antara nilai ujian matematika dan fisika. Sementara hubungan non-monotonik bisa kita jumpai pada hubungan antara usia pemain sepak bola dengan performanya di lapangan, di mana performanya semakin meningkat ketika usia mendekati 30, namun mengalami penurunan saat usia sudah melewati 30 tahun, seperti Ronaldo. Uji hipotesis asosiatif selanjutnya adalah Pearson correlation product moment. Uji Pearson correlation product moment adalah salah satu parametrik dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang memiliki dua jenis interval atau rasio dan memiliki distribusi data yang normal, di mana dengan uji ini akan menghasilkan nilai koefisien kolerasi yang nilainya berkisar antara negatif 1, 0, dan 1, yang dimana artinya nilai 1 itu adalah terdapat kolerasi negatif yang sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan 0 artinya itu tidak ada kolerasi, dan nilai 1 berarti ada kolerasi positif yang sempurna. Ini ingin berkarir di bidang data science tapi tidak memiliki background pendidikan yang linear. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.